ketika satu orang yang pintar, satu orang pintar juga, tapi ada sedikit guyon-guyonnya gitu. Abang kemarin melihat debat perdana di Capres, seperti apa Abang menganalisa para paslon ini? Siapa yang menurut Abang paling rasional dan paling mampu untuk menjadi presiden 2024? Jadi ini saya melihat dari debat yang kemarin kita lihat di KPU, sosok Anies menjadi capres dari Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai PKB. Ini sosok yang saya pikir memang ekspektasinya di luar dugaan saya, karena saya kayak masuk dalam timnas hukum ya, Anies. Artinya saya lihat bahwa ini sangat pas banget dengan jawaban-jawabannya dan juga pertanyaan yang dilontarkannya. Artinya debat itu kan ada bertanya, ada yang menanggapi. Nah, saya melihat ini sangat membanggakan buat saya sebagai caleg Dewan Nasdem, dan juga melihat saya sebagai warga negara pemilih Anies ini jadi presiden. Pertama dari cara bicaranya, terus dari cara menanggapi, tidak ada emosi, jadi benar-benar alami dan pure. Dan juga justru saya melihat dari calon presiden yang lain yang sebelah, dari khususnya yang nomor 2, itu justru menanggapinya dengan agak sedikit ada rasa emosional. Kalau Anies saya melihat ya, waduh, ini benar-benar tenang, pintar, jawabannya juga bagus, apalagi sama dengan isu-isu yang memahami gitu. Kalau dari capres-capres yang sebelah itu saya pikir nggak kurang memahami mengenai isu ordal, ya, orang dalam. Ini nggak kita alami. Terus terang ini persoalan yang sangat kompleks dan harus diperhatikan. Karena dalam tagline-nya kita sebagai pemilih Anies adalah perubahan. Kita ingin melakukan perubahan. Nah, ordal ini kan bagian daripada yang tidak boleh terjadi. Nah, ini sudah ada perubahan nanti setelah Pak Anies terpilih jadi presiden. Dan lagi isu mengenai Wakanda nomor, Indonesia forever. Nah, ini bagus juga itu tagline, Wakanda nomor, Indonesia forever. Itu bagus tuh. Itu artinya apa? Bahwa kita benar-benar serius untuk menjadi calon presiden. Jadi nggak main-main. Kalau saya lihat dari calon-calon yang sebelah itu, dari nomor 2 dan 3 itu sepertinya kayak nggak serius ya menjadi seorang pemimpin. Kalau Anies jawabannya, terus menanggapinya, pertanyaan-pertanyaannya itu benar-benar dia memahami gitu. Makanya saya sangat ekspektasi dan sangat gembira melihat hasil debat kemarin. Ya, saya pikir ini pasti di luar dugaan kita semua, bahwa Anies itu bukan bermain dengan kata-kata, tapi dia memang pintar dengan kata-kata, dan juga pintar dengan berbicara, dengan tata tutur bahasanya juga bagus, sopan gitu. Tidak ada yang ngenyek gitu ya, nyinyir tuh nggak ada gitu. Nah, saya pikir ini perlu kita berikan applause atau 10 pada finger ya, artinya bahwa ini cukup bagus dan pas menjadi calon presiden kita dari tahun 2004-2009. Nah, ini apalagi nanti saya nggak tahu ya, mungkin minggu depan ada debat cawapres. Nah, kita bisa lihat lagi, kita bisa menilai, dan mungkin akhirnya saya bisa menilai gitu bahwa calon presiden yang nanti yang akan kita pilih itu pasti Anies. Kenapa? Ratingnya setelah debat langsung naik. Waduh, dari 60 ratingnya 6% tuh. Setelah debat capres kemarin naik 80. Ini real, nggak ada bayaran-bayaran. Berarti pengaruh dari hasil debat kemarin, performa Anies naik tinggi Bang. Sangat naik, sangat fantastis. Dan ini pun juga jadi suatu kebanggaan saya sebagai jadi kader Partai Nasdem dan juga jadi caleg dari Partai Nasdem. Suatu kebanggaan saya punya karena kan kita pertama kali loh, partai-partai belum memberikan deklarasi calon presiden. Nasdem sudah berikan calon presiden, capres deklarasi. Nah, artinya apa? Kita nggak salah pilih gitu, bahwa Anies sebagai kader Nasdem dan menjadi calon presiden dan bisa membawa suaranya, rating ini tinggi
setelah dia debat capres kemarin. Kenapa? Karena saya melihat yang capres-capres yang lainnya nggak bisa menandingi gitu, jauh sekali gitu. Jadi malah justru pertanyaannya tidak memahami, sama seperti nomor 3 pun juga begitu. Jadi saya bukan hanya melihat dari nomor 2, nomor 3 pun juga sama. Jadi kalau isu yang disampaikan oleh Pak Anies, isu yang terjadi, bukan isu yang nggak pernah terjadi, yang menghayali karang-karang, enggak. Itu yang benar-benar nyata dan fakta seperti itu. Elektabilitas naik Bang Anies. Wah, elektabilitas naik, langsung naik. Nah, otomatis saya memprediksi untuk DKI ya, kita bicara DKI dulu. Kalau untuk DKI, prediksi saya 2024, mungkin kita bisa, insya Allah kita jadi pemenang di pemilu tanggal 14 besok tahun 2024. Artinya Anies bisa menangkan di sini. Dan insya Allah nggak hanya DKI, karena ini kan barometer. Mungkin karena barometer kita lihat di sini DKI pasti menang Anies. Ya insya Allah seluruh daerah-daerah pun Anies akan menang. Karena gini, sekarang sudah banyak yang saya dapat kabar dari info dari grup-grup ya, relawan yang tadi ya pro Prabowo, pro Gibran, dari pro Ganjar juga ada. Nah itu semua rata-rata mereka pada pindah ke Anies. Sebelum debat capres masih ada 1-2 yang pindah. Setelah debat capres banyak yang pindah, banyak yang ngasih, Bang, ayo kita mau maju, kita masuk Bang. Artinya di situ menandakan mereka puas dengan hasil debat capres. Elektabilitas naik dan mereka berharap Anies menjadi presiden tahun 2024. Apa sih Bang keunggulan Pak Anies sendiri ketika debat kemarin? Mungkin apakah sikapnya yang tenang, santai, terus pemaparan yang disampaikan logis dan rasional, atau seperti apa Bang? Tadi saya bilang, artinya Anies ini dalam bayangan saya secara pribadi, saya melihat Anies seperti SBY tahun 2004. SBY sama, sopan, tenang, dan santun. Itu selalu itu. Jadi tidak menanggapi secara emosi. Coba kita bisa lihat flashback kalau ada videonya SBY waktu debat capres tahun 2004. Sama seperti debat capres Anies saat ini. Nah, dengan bawaannya tenang, intelektual, cerdas, dan menanggapinya secara santun dan tidak emosional, dan tidak nyinyir, dan dia tidak tidak menyerang. Artinya jangan dibilang Anies menyerang, enggak, Anies nggak menyerang. Justru Anies mempertanyakan atau menanggapinya sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi jangan dibilang wah Anies menyerang, dia nyinyir, namanya bukan, tidak. Justru kita meminta untuk ditanggapi apa isu-isu yang terjadi. Ini pertanyaan ini kan pertanyaan yang tidak di karang-karang. Ini kan pertanyaan langsung alami. Jadi, makanya itulah perlunya kita jadi orang cerdas seperti itu. Jadi kita menanggapi dan menjawab dan memberikan satu debat itu dengan tenang. Kalau kita emosi pasti semua buyar. Jadi kan kalau kita masa debat lah kita melakukan apa gitu. Kalau kita emosi pasti kan otak kita buyar semua. Tapi kalau dengan bawaan tenang, santai, dan juga beranggapi dengan ini, pasti otak kita jalan dengan baik. Dan di sini pun menjadi tolak ukur bahwa kepintaran ada di Pak Anies. Bang, pertanyaan dari Raditya, chemistry yang abang lihat dari dua calon ini dalam arti kata bagus sekali tuh Caimin kalau bisa duet sama Anies apa sih Bang? Oh gini, tadi kan saya melihat pilihannya itu, saya menduga-duga ya, bukan ke Caimin ya, tapi saya udah berpikir pasti ini dari PKB di sini, saya belum tahu siapa yang akan dipilih, tapi saya melihat pasti arahnya ke Caimin. Karena gini, karena chemistry yang saya lihat setelah mereka bertemu antara Anies dengan Caimin setelah tidak terjadi peminangan dengan AHY, ini justru membuat nama Anies menjadi bagus ya. Karena gini, karena di satu sisi kan saya bilang agamais, capres agamais, cawapres pun juga agamais, cocok pas gitu ya. Dari tambah juga mereka satu orang yang pintar, satu orang pintar juga, tapi ada sedikit guyon-guyonnya gitu. Jadi ini pemainnya pas banget. Jadi artinya mereka satu sisi Pak Caimin punya masa banyak dari PKB, satu sisi Pak Anies juga punya masa juga, tapi lebih kepada intelektual
dari educated pendidikannya kan dari Anies. Nah kalau Pak Caimin terlihat dari satu sisi dia mempunyai karakter humoris, ya. Nah ini pasti combine masuk, jadi tidak tahu tegang. Makanya waktu kemarin debat cawapres sempat diisukan tidak pernah akan mau dirubah untuk tidak akan ada debat cawapres. Kan sempat juga dibikin guyon-guyon yang mimiknya sama Caimin. Ini gimana nih? Kita mau debat nih. Loh, kata Pak Anies, nggak ada. Ini hanya debat capres gitu. Tapi itulah. Artinya di sini saya lihat chemistry-nya sungguh masuk, sungguh pas banget ya. Bahwa Caimin dengan Pak Anies orang yang bisa dilihat cocok sebagai pemimpin di tahun 2024. Bicara perdebatan kemarin antara capres dan cawapres, banyak pro kontra netizen yang bilang itu masalah lalu karena abang sendiri melihatnya apa sih? Sebetulnya bukan mungkin masalah HAM ya, mungkin masalah lalu bukan. Tapi mau tidak mau kita terbawa oleh situasi yang sebenarnya terjadi. Nanti gini, dari berapa dekade presiden yang sudah terpilih, persoalan ini nggak selesai. Ya, dari mulai pilihnya Pak Jokowi di tahun 2019 ya, 14-19 ya, itu terlihat bahwa kasus HAM ini nggak selesai. Ditambah lagi satu sisi kasus yang karena satu sisi ini kasus HAM nggak selesai, ditambah lagi dengan kasus yang baru kilometer 50. Nah, kilometer 50 pun menjadi satu hal yang jadi orang-orang berpikir, wah ini kenapa nih, kok pemimpin pun tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Kenapa dibuat menjadi satu pesan hukum ini, udah biar aja selesai gitu, hilang aja gitu. Nggak bisa itu. Karena HAM berkaitan dengan kasus-kasus yang sifatnya itu harus segera diselesaikan. Contoh, misalnya tragedi 98, ya. Terus tragedi 50, kilometer 50, itu harus selesaikan semua itu. Ini menjadi PR berusaha memimpin. Karena kalau ini nggak selesai, ya kalau kita anggap bahwa ini persoalan sampai kapanpun pasti akan ditagih oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kita merasa bahwa negara ini belum aman. Makanya diharapkan oleh calon pemimpin yang ke depan, ya Pak Anies mengharapkan bukan untuk Pak Anies sendiri, ya untuk yang pemimpin yang lain-lainnya kalau nanti terpilih, HAM itu harus nomor satu, harus selesaikan nomor satu, itu paling penting. Nggak boleh kita membiarkan sampai HAM ini udah hilang, hasilnya hilang, nggak bisa. Dia sudah hilang, ini sudah 8 kan? Terus yang kilometer ini kuburannya di mana, ada yang hilang juga. Ini harus dicari sampai benar tuntas. Kenapa kok tiba-tiba kilometer 50 dihilangkan rest areanya? Itu kan jadi satu tanda kutip dengan ini ada apa ini? Ini kebenaran apa ini? Inilah yang membuat hukum yang jadi begini kan, bengkok, tumpul ke bawah, tajam ke atas. Ini kan menjadi hal yang makanya kita mengatakan Wakanda nomor Indonesia forever. Itu yang paling penting. Bang, tapi Bang, ini Bang, apa sih Bang yang Abang harus tekankan dalam arti rencana ke depannya, dalam arti karya atau solusi yang terbaik gitu Bang untuk perdebatan yang sekarang ini? Debat berikutnya apa mungkin yang didebatin masalah apa? Kemarin kan gini, kemarin debat pertama kan masalah kan hukum dan HAM ya. Kemarin kan itu selesai kan. Mungkin saya berharap persoalan yang untuk yang berikutnya, debat yang berikutnya ini, yaitu yang paling penting masalah kejelasan dari bukan kali kasus ya, mengenai ekonomi yang paling penting. Jadi istilah gini, jadi jangan sampai menjadi suatu kebijakan ya, kebijakan setiap presiden kebijakan berubah ya. Nah ekonomi ini kan paling penting. Nah ini yang menjadi tolak ukur, karena menjadi satu persoalan juga. Jangan sampai nanti sekarang kita mau apa-apa mahal ya, mau kemana mahal. Kalau ini jadi artinya gini, yang namanya orang tuh harus dilihat dari pemimpin, melihat dari sisi jangan ke atas dan ke bawah terus. Itu yang saya harapkan. Nanti debat ini harus mempersoalkan masalah
Jadi tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua orang harus sama-sama rata. Nah jadi harus ditekankan dalam sisi ekonomi satu. Ini pertama. Ya. Yang kedua dari sisi kesehatan, ini yang paling penting. Itu kita harus lihat. Jangan nanti siap ada presiden baru terpilih, ada satu inilah, satu ini, KJP dan sebagainya, BPJS. Nah ini harus satu ini jangan sampai hilang gitu. Jadi misalnya gini, oke lah, katakan BPJS itu bagus. Jadi BPJS harus dibuat, jangan hanya nama doang BPJS gitu. Jangan hanya nama KJP. Maksudnya kenapa? Nanti kalau misalnya realita ya, faktanya setelah kita pakai yang namanya program-program tersebut, itu sulit minta ampun. Itu harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti cuma hanya nama doang, judulnya doang. Tapi setelah nanti untuk melakukan hal yang faktanya ada orang sakit, itu sangat repot. Dan saya melihat sendiri itu. Misalnya mana kartu BPJS ya, mana ini, mana surat dari ini. Hanya sampai surat RT RW pun dia juga ditanya. Orang udah keburu sekarat, udah mau mati itu. Ditanya sampai mana kartunya, ambil dulu kartunya di rumah. Ya, soalnya dia pasien tuh dilayani dulu, masalah legalitas tuh nanti belakangan. Keluarganya bisa ngurusin. Kalau orang ditabrak misalnya, tabrak motor, tabrak mobil, atau mereka luka-luka, atau tawuran lah. Ya, mereka dibawa. Ini dari keluarga tidak mampu. Ada BPJS ya, ada di rumah. Ya, ambil dulu kartu BPJS ya. Ini orang darahnya udah keluar banyak. Nah ini yang saya tekankan. Pemimpin nanti harus peka dalam persoalan masalah gitu kesehatan. Tekankan sini masalah di ibu kota negara, IKN. Ya, IKN ini sangat dipaksakan kalau menurut saya. Jadi pemimpin itu ke depan nanti, kalau Anies terpilih, ya ini nggak ada namanya IKN. Kalau saya berharap seperti itu. Kenapa? Karena yang bentuk dari bentuk ibu kota negara itu, ibu kota negara itu hanya ada di Jakarta. Kalau kita pindah ke sana, ke wilayah ke sana Kalimantan, itu banyak tanda kutip kepentingan yang saya lihat untuk kepentingan sesaat. Jadi bukan untuk kepentingan panjang. Jadi kita bukan tidak sepakat, kita bukan tidak setuju ya. Artinya gini, kenapa saya katakan ini dipaksakan? Karena IKN ini dibentuk dulu, undang-undang baru jadi baru dibahas. Salah itu sebetulnya. Saya sebagai mahasiswa hukum, saya nggak ngerti masalah hukum. Sebenarnya itu harus dibahas dulu, dibawa dulu di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, di PRRI, di komisi dibahas ke fraksi, dibahas ke komisi, tanya lagi bagaimana pendapat-pendapat dan sebagainya, baru dimasukkan dalam bentuk undang-undang. Ini nggak bisa langsung menjadi undang-undang, nggak bisa begitu. Nah ini akhirnya kan terjadi apa? Berantakan. Jangan sampai IKN ini dipaksakan. Katakanlah misalnya presiden yang terpilih dia mendukung IKN, ya silakan aja. Tapi saya pasti menilai nanti ini akan dipaksakan. Yang ada nanti yang saya khawatirkan bukan lagi nama IKN, bukan lagi nama Indonesia. Justru nanti kita akan berubah jadi nama Indochina. Itu yang paling bahaya. Ini paling bahaya. Ini harus hati-hati. Maka kita harus menjaga keutuhan yang namanya NKRI. Jadi namanya IKN bagi saya sudah agak mati, tidak usah dipaksakan. Harus kita revisi undang-undang, revisi semuanya, kita bahas kembali. IKN harus ditunda dulu dan di negara tetap di Jakarta. Bukan nomor Indonesia forever.